Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wirdiana Satin. Saya Claudia Tiara Putri. Saya Ulfazara Lutfia. Saya Eka Stawati. Baiklah teman-teman, kami di sini akan menjelaskan materi tentang Pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajaran dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kastawati. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pendekatan pembelajaran dalam pendidikan Islam. Yang pertama itu ada pengertian pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Pendekatan pembelajaran juga dapat diartikan sebagai petunjuk atau cara umum kita dalam memandang permasalahan atau objek kajian sehingga bisa berdampak. Nah, pendekatan pembelajaran itu dapat diibaratkan seseorang yang memakai kacamata berwarna dalam memandang alam sekitar. Nah, misalnya orang ini memakai kacamata berwarna hijau, nah maka dia akan melihat alam sekitarnya itu akan berwarna hijau, dan seterusnya. Selanjutnya itu ada pengertian pendekatan pembelajaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai proses perbuatan atau cara mendekati suatu sikap atau pandangan kita terhadap suatu hal. Nah, biasanya berupa asumsi atau seperangkat asumsi yang saling berkaitan. Selanjutnya ada macam-macam pendekatan pembelajaran dalam pendidikan Islam. Yang pertama itu ada pendekatan psikologis, yaitu pendekatan yang tekanannya diutamakan pada dorongan-dorongan yang bersifat persuasif dan motivatif, yaitu suatu dorongan yang mampu menggerakkan daya kognitif, yaitu menciptakan hal-hal baru, daya konotatif, yaitu daya untuk berkemauan keras, dan daya efektif, yaitu kemampuan yang menggerakkan daya emosional. Yang kedua itu ada pendekatan sosial kultural, yaitu pendekatan yang ditekankan pada usaha mengembangkan sikap pribadi dan sosial sesuai dengan tuntutan masyarakat. Yang ketiga itu ada pendekatan religi, yaitu pendekatan yang membawa keyakinan atau akidah dan keimanan dalam diri peserta didik yang cenderung ke arah konferensif, intensif, dan ekstensif, yaitu mendalam dan meluas. Yang keempat itu ada pendekatan historis. Nah, pendekatan historis ini ditekankan pada usaha pengembangan pengetahuan, sikap, dan nilai keagamaan melalui proses kesejarahan. Nah, yang kelima itu ada pendekatan komparatif, yaitu pendekatan yang membandingkan suatu gejala sosial keagamaan dengan hukum agama yang telah ditetapkan selaras dengan situasi dan zamannya. Yang keenam itu ada pendekatan filosofis, yaitu pendekatan yang berdasarkan tinjauan atau pandangan filsafat. Nah, pendekatan filosofis ini cenderung kepada usaha mencapai kebenaran dengan memakai akal atau rasio. Nah, sekian dari saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu tentang metode pembelajaran. Metode berasal dari bahasa Latin, yaitu meta, yang artinya melalui, dan hodos artinya jalan. Nah, dalam bahasa Arab disebut dengan tarikoh, yang artinya jalan atau ketertiban untuk melakukan sesuatu. Dalam istilah atau menurut istilah, metode itu adalah seperangkat cara yang digunakan oleh guru atau pendidik dalam menyampaikan ilmunya kepada peserta didik dalam proses belajar mengajar. Nah, ada beberapa metode pembelajaran, yaitu yang pertama itu ada metode ceramah. Nah, metode ceramah itu adalah metode pendekatan kepada pendidik terhadap peserta didik. Nah, metode ini adalah salah satu metode yang tertua yang digunakan hingga saat ini. Nah, metode ini cenderung biasanya membuat siswa itu merasa bosan. Namun
metode ini sudah dilakukan hingga sudah lama ataupun sudah bertahun-tahun. Namun metode yang digunakan adalah metode yang kurang efektif karena membuat peserta didik itu merasa lebih bosan karena mendengarkan metode dalam bentuk ceramah tersebut. Nah, yang kedua adalah metode diskusi. Nah, metode ini adalah salah satu pendekatan kepada peserta didik juga dalam proses belajar mengajar. Dengan adanya diskusi, peserta didik dapat bertukar pikiran kepada pendidik agar memahami materi yang pendidik sampaikan. Kemudian, metode yang ketiga yaitu metode perumpamaan. Nah, pendidik dapat memberikan sebuah perumpamaan atau contoh kepada peserta didik agar lebih memahami sebuah materi dalam pembelajaran dengan memberikan sebuah gambar atau video agar peserta didik itu lebih memahami dalam sebuah pembelajaran. Nah, dengan adanya metode perumpamaan ini, peserta didik dapat meningkatkan daya ingatnya. Nah, maka metode ini juga sangat efektif digunakan dalam proses belajar mengajar. Kemudian metode yang keempat yaitu metode tugas. Nah, metode tugas ini adalah metode yang harus dipenuhi oleh peserta didik. Dengan adanya sebuah tugas, nah peserta didik itu dapat meningkatkan ide-ide atau gagasan-gagasan dalam otaknya agar dapat menyelesaikan sebuah masalah tersebut dengan mengerjakan PR yang diberikan oleh pendidik. Nah, maka metode ini juga efektif dalam meningkatkan metode dalam pembelajaran. Kemudian metode yang terakhir yaitu metode tanya jawab. Nah, metode tanya jawab ini juga dapat digunakan oleh pendidik kepada peserta didik agar meningkatkan daya pikir otak dalam peserta didik. Nah, dengan adanya tanya jawab ini juga dapat meningkatkan cara bicara atau keberanian berbicara kepada gurunya atau pendidiknya. Nah, maka metode-metode yang digunakan dapat meningkatkan pembelajaran dalam pendidikan. Nah, jadi itu adalah beberapa contoh metode-metode yang dapat digunakan dalam pendidikan pembelajaran. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan yang B, strategi pembelajaran. Kata strategi berasal dari bahasa Latin, yaitu strategia, yang diartikan sebagai seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Strategi ini dapat membantu meningkatkan motivasi, mengembangkan keterampilan, dan meningkatkan hasil belajar. Dick dan Carey berpendapat bahwa strategi pembelajaran tidak hanya terbatas pada prosedur kegiatan, melainkan di dalamnya materi atau paket pembelajaran. Strategi pembelajaran terdiri atas semua komponen materi pembelajaran dan prosedur untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Kemudian, terkait dengan strategi pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran. Ketiga hal tersebut, yang pertama yaitu strategi pengorganisasian pembelajaran, yang kedua strategi penyampaian pembelajaran, dan yang ketiga strategi pengelolaan pembelajaran. Ditinjau dari cara penyajian dan cara pengelolaan, strategi pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu strategi pembelajaran induktif dan strategi pembelajaran deduktif. Yang pertama, strategi pembelajaran induktif. Strategi pembelajaran induktif merupakan strategi pembelajaran yang dimulai dari yang khusus ke yang umum atau dimulai dari contoh ke kesimpulan. Yang kedua, strategi pembelajaran deduktif. Strategi deduktif dimulai dari yang umum ke yang khusus atau dari kesimpulan ke contoh-contohnya. Selain itu, strategi ini ditandai dengan pemaparan konsep, definisi, dan istilah-istilah pada awal pembelajaran. Strategi deduktif
dilandasi pemikiran bahwa proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik apabila siswa telah mengetahui wilayah persoalan dan konsep dasarnya. Jadi, dapat dipahami bahwa strategi pembelajaran adalah sebuah perencanaan tentang rangkaian kegiatan pendidikan yang didesain untuk mencapai tujuan. Suatu kegiatan pembelajaran yang dijalankan oleh guru dan siswa agar tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan makalah kelompok kami. Nah, di sini saya akan membahas tentang metode pembelajaran. Tentunya teman-teman sudah tahu semua kan tentang metode teknik pembelajaran. Nah, di sini saya akan bahas lagi. Nah, teknik pembelajaran tadi dapat kita artikan sebagai cara yang dilakukan oleh seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik, teman-teman. Nah, misalkan penggunaan metode ceramah kan pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak, pasti membutuhkan teknik tersendiri kan, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan ceramah pada kelas yang siswanya terbatas. Demikian pula dengan penggunaan metode diskusi, teman-teman. Perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dan pada siswa kelas yang tergolong pasif. Nah, teman-teman, baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Nah, menurut knowledge teman-teman, teknik pembelajaran tadi dibagi menjadi 7 bagian. Nah, yang pertama ada teknik presentasi. Nah, teknik presentasi tadi seperti ceramah, siaran televisi, film, slide, debat, dialog, tanya jawab, dan lainnya. Nah, yang kedua ada pembinaan partisipasi peserta didik dalam kelompok besar, yaitu tentang tanya jawab, forum, kelompok, pendengar bermain peran, panel merangkai, dan lainnya. Nah, yang ketiga ada teknik diskusi seperti diskusi terbimbing, diskusi buku, dan diskusi pemecahan masalah, teman-teman. Yang keempat ada teknik-teknik simulasi, yang artinya yaitu ada bermain peran, pemecahan masalah kritis, studi kasus pelatihan keranjang. Nah, yang kelima ada sensitivity training. Nah, yang dapat kita jelaskan tentang teknik pelatihan kelompok training. Nah, yang keenam ada teknik-teknik tanpa bicara. Nah, yang ketujuh teknik pelatihan keterampilan praktis dan pilihan. Nah, sekian materi yang saya dapat sampaikan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.